Come on, lad. Fucking supper. Go get the petrol. Everybody out. Fucking finishing! Shoot it! Halo teman-teman dimanapun saja kalian berada, balik lagi dengan saya Richard di sini di Kevin Bird Film tentunya. Maaf banget ya kalau kali ini kalian akan dibuat kaget dan bertanya-tanya, karena tentunya bukan saya yang akan mengisi suara di alur cerita film kali ini ya guys. Nah, jadi saya perkenalkan sahabat saya seorang wanita yang kerap dipanggil dengan panggilan Teh Yuli, suara lembut yang tergolong seksi. Waduh. Yang mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah tidak asing dengan sekilas Cinema Channel. Dan dia yang mengisi suara di sana teman-teman. So sekiranya kalian suka dengan review yang dibawakannya kali ini, bisa deh kalian kunjungi channelnya dengan harapan tanpa paksaan. Dan tentunya karena kalian benar-benar suka ya guys. Link di pin komentar. Nah jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk direbahkan badannya, dipeluk mantannya, tidak perlu dipakai headsetnya. Dan pria ini bernama Bull, atau kita sebut saja dengan panggilan Gembul. Dia adalah sosok suami sekaligus seorang ayah yang sangat menyayangi putra sematawayangnya bernama Aiden. Namun, meskipun demikian, kehadirannya sebagai seorang suami kurang dihargai oleh istrinya bernama Gemma, di mana sesuatu hal yang diperbuatnya selalu saja dianggap salah oleh sang istri. Bahkan mirisnya, sang ayah mertua juga ikut-ikutan mengintimidasinya. You've been mucking about with anyone? What, like a woman? No, I'm not mucking about with anyone. Well, Gemma tell you that. She's a fucking liar. She's my daughter before your wife. What's your fucking master? Di balik semua itu, kita akan dibawa ke dalam sisi gelap profesi Gembul. Ia bersama beberapa orang rekannya ternyata bekerja sebagai pembunuh bayaran, di mana rekan-rekannya tersebut adalah Gary, Marco, dan juga Cliff, yang dipimpin langsung oleh sang ayah mertua bernama Norma. Tidak hanya berurusan dengan hal cabut-mencabut nyawa, mereka juga diketahui tidak jarang menerima pekerjaan sebagai debt collector, nagih hutang secara paksa kepada para nasabah yang selalu saja ngeyel tidak segera melunasi hutang-hutangnya. Bertepatan pada hari itu, mereka mendapatkan misi mendatangi pemilik dari sebuah restoran yang berada di pinggiran kota. Salah satu nasabah yang selama ini cukup keras kepala, bahkan kedatangan mereka di sana tetap saja tidak membuat si nasabah beretikat baik untuk melunasi pinjamannya itu. Alasan demi alasan dari si nasabah membuat Norma mencoba mengambil jalan damai. Ia meminta si nasabah agar sebaiknya menyerahkan sertifikat bangunan restorannya sebagai bentuk jaminan atas hutang-hutangnya tersebut. Sign it, Alan. Make it legal. Sign it. No. I'll lose everything if I'm found out. Karena tetap saja keras kepala dengan tidak mau menandatangani persetujuan penarikan sertifikat restorannya, Gembul yang melihat hal itu pun pada akhirnya kesal. Dan saat itu juga, ia langsung memotong 4 jari tangan kanan pria itu hingga putus. You right-handed? No. But you are fucking stupid. You were always going to sign it. Now sign that. Left hand. Di tengah perjalanan pulang, Gembul mempertanyakan tentang ketidakhadiran Gary bersama mereka. Setahu Gembul, jika satu orang bekerja, maka yang lainnya wajib mengambil bagian tanpa satu orang pun yang diistimewakan. How comes Gary ain't here? You get special treatment now. Namun anehnya, tak ada satu orang pun yang menjawab pertanyaannya. Semua hanya terdiam membisu. Seakan-akan ada sesuatu yang mereka sembunyikan yang tentunya tak ingin diketahui oleh Gembul. Malam harinya ketika Gembul tiba di rumahnya, dia melihat mobil Gary terparkir di halaman rumah, membuatnya seketika mencium adanya aroma perselingkuhan antara Gary dan istrinya itu. Benar saja, saat masuk ke dalam rumah, Gembul pun disambut oleh ekspresi kaget dari Gemma istrinya,
yang diketahui baru saja selesai melakukan mantap-mantap dengan Gary rekan dari suaminya sendiri. Menyadari hal itu, Gembul pun terlihat tak bisa berbuat apa-apa. Ia berpura-pura tidak mengetahui pengkhianatan rumah tangga yang sudah dilakukan oleh Gemma, di mana semua itu terpaksa ia lakukan demi Aiden putranya. Ia tidak ingin Aiden menjadi korban perceraian yang sudah pasti akan memicu hal-hal negatif bagi pertumbuhan mentalnya. Beberapa hari kemudian, Norma ditemani oleh Cliff datang menemui Gembul. Namun pertemuan mereka kali ini bukan membicarakan soal bisnis cabut-mencabut nyawa, melainkan Norma bermaksud menyampaikan persoalan rumah tangga Gembul dan Gemma putrinya. Terlihat semudah membalikan telapak tangan, Norma meminta Gembul untuk segera menceraikan putrinya tersebut, dengan alasan bahwa Gembul dianggap sudah tidak produktif lagi untuk menafkahi Gemma dan Aiden secara finansial. Tak hanya sampai di situ saja, Norma juga menjelaskan bahwa Gemma selama ini diam-diam berpacaran dengan Gary. Bahkan mereka berdua berencana akan segera menikah dalam waktu dekat. Doesn't want to be with you anymore. Look, Bull, I know she can be a stubborn little mare. Look, son, I just want everything to be very, very pleasant. I'm Aiden's granddad. Whatever you're thinking of with Gary. I don't care about Gary. She wants to be with Gary. She can do what she wants now. Mendengar pernyataan itu dari sang ayah mertua, membuat Gembul pada akhirnya sadar di mana perlakuan kasar selama ini yang ia terima dari Gemma dan juga sang ayah mertua ternyata merupakan sebuah tanda bahwa kehadirannya sudah tidak diharapkan lagi dalam keluarga itu. Meskipun merasa sangat dihianati, Gembul terlihat sudah tidak kaget lagi dengan pernyataan dari sang ayah mertua. Ia sadar diri bahwa Gary bukan saja hanya bekerja sebagai pembunuh bayaran, melainkan Gary juga menjalankan bisnis narkoba yang cukup terbilang sukses. She ain't having Aiden. Namun perlu diketahui, seburuk-buruknya pekerjaan dan segagal-gagalnya Gembul mempertahankan keutuhan rumah tangganya, di balik itu semua, Gembul bukanlah sosok seorang ayah yang gagal melindungi dan menyayangi Aiden putranya. Di saat Gembul baru saja selesai memandikan Aiden, tiba-tiba ia mendengar bel pintu depan berbunyi, di mana di luar sana ternyata Marco dan Cliff datang untuk mengajaknya pergi ke sebuah acara pameran. Namun, Gembul mencoba menolak secara halus ajakan mereka dengan alasan bahwa dia baru saja akan menemani Aiden untuk segera tidur. Namun Marco seakan tidak kehabisan akal, ia terus membujuk Gembul dengan mengatakan kalau Norma sempat berpesan bahwa dia ingin bertemu dengan Aiden cucunya itu. Sampai akhirnya, Gembul yang sama sekali tidak menaruh curiga, pada akhirnya ia pun bersedia memenuhi undangan mereka, yang dimana sebenarnya ia tidak menyadari bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk. No one wants to see you. He said we should take you. All right, see you in a bit. Berlokasi di sebuah wahana area bermain, sembari menunggu kedatangan Norma, Gembul mengambil kesempatan itu mengajak putranya untuk bermain di sana. Hingga beberapa saat kemudian, Norma pun datang, dan saat itu juga, ia segera menyuruh Marco dan Cliff untuk membawa Aiden jalan-jalan. Sementara Gembul diajak untuk menaiki sebuah wahana untuk berbicara seputar bisnis. Naiklah mereka berdua ke sebuah wahana kemudi putar, duduk terdiam sesaat, hingga memunculkan sebuah tanda tanya dalam benak Gembul, mempertanyakan apa maksud dan tujuan Norma mengajaknya menaiki wahana itu. Dalam keadaan bingung dan mulai terlihat resah, tiba-tiba Norma meminta Gembul untuk melihat ke arah bawah, di mana saat itu juga ia melihat Gemma dan Gary membawa Aiden masuk ke dalam mobil. Hal itu tentu saja membuat Gembul terlihat begitu sangat marah, di mana seketika ia pun baru sadar bahwa mereka sedari tadi sudah berencana untuk membawa Aiden pergi dari kehidupannya. Namun bagaimanapun juga, Gembul tak bisa berbuat apa-apa, di mana Norma mengancamnya dengan todongan senjata, meminta Gembul agar sebaiknya tidak melakukan perlawanan dan sebaiknya mengikhlaskan Aiden tinggal bersama ibu dan ayah tirinya itu. Fucking cat! Don't tempt me. I did ask you. Sesaat kemudian Norma membawa Gembul turun dari sana
berjalan menuju mobil Gary, mengutuk perbuatan Marco dan Cliff yang telah menjebaknya datang ke tempat itu. Cunts are dead. Sumpah serapah kembali terucap dari bibirnya ketika melihat sang berdebah Gary tersenyum seolah-olah mereka mengejeknya. Hingga Gembul pun mengatakan sesuatu yang hina tentang mantan istri yang tentu saja membuat Norma naik darah ketika tidak terima putrinya dihina seperti itu. You reckon she thinks anything of you? She's probably fucked every man you know. Wash your fucking mouth out, son, and never mention her name again. Get him in the boot. Tie his hands. Sorry, Bull. Setelah perjalanan panjang, pada akhirnya tibalah mereka di sebuah tempat lahan kosong yang sangat jauh dari keramaian. Mereka dengan segera mengeluarkan Gembul dari bagasi mobil, lalu menggiringnya masuk ke dalam sebuah bus yang sudah tidak terpakai. Tak lagi dianggap seorang rekan, Gembul justru diperlakukan layaknya seekor anjing, diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi oleh mantan mertua, teman, dan mantan istrinya sendiri. Mendapati intimidasi tersebut, tentu saja Gembul hanya bisa pasrah tanpa dapat melakukan perlawanan. Sampai akhirnya, diketahuilah bahwa rencana mereka bukan hanya sekedar menjauhkan Gembul dari Aiden putranya, melainkan mereka sudah merencanakan pembantaian terhadap Gembul, yang dimana rencana itu bermula atas permintaan Gemma yang meminta sang ayah untuk melenyapkan mantan suaminya itu. Dengan harapan dengan tewasnya sang mantan suami, maka kehidupan pernikahannya dengan Gary tidak terusik dan dapat berjalan dengan lancar. Sementara Marco dan Cliff yang seharusnya tidak terlibat dengan semua itu, sangat disayangkan lembaran uang berhasil mencuci mata, hati, dan pikiran mereka, membuat mereka menghalalkan segala cara termasuk membantu menjalankan rencana pembunuhan itu. I gotta ask you this, Boo. What are you gonna do if ever you get out of this? If I get out of this, I'll fucking kill every one of you. Sampai akhirnya mereka pun mulai bereaksi. Norma menyuruh Cliff untuk mengambil sejerigen bensin yang sudah disiapkan, membuat Gembul yang mengetahui hal itu dengan panik mencoba memberontak. Tak tinggal diam, Gemma refleks mendaratkan sebuah botol tepat di kepala mantan suaminya. Momen itu tak disia-siakan oleh Norma. Ia segera mencekoki tenggorokan Gembul dengan bensin, dibantu langsung oleh Gemma untuk menahan gerakan kepalanya. Tak tinggal diam, Cliff dan Marco pun menjalankan tugasnya, di mana mereka menyiramkan sisa bensin itu ke lantai, hingga memenuhi seluruh bagian dalam ruangan kabin bus tersebut. Tegukan demi tegukan bensin, yang secara langsung masuk melalui tenggorokannya, membuat Gembul pun tak berdaya, hingga ia pun terkulai jatuh ke lantai. Everybody out. Cliff lalu membakar bus itu bersama tubuh Gembul yang masih terbaring tak sadarkan diri, dipandangi tak bergeming oleh sang mertua dan mantan istri keji yang sudah tak lagi memiliki rasa empati. Sialnya di tengah pembantaian, Aiden tiba-tiba keluar dari mobil ibunya, berteriak histeris seketika sadar bahwa di dalam sana sang ayah tercinta tengah dibakar hidup-hidup. Come on. Oh shit, Aiden! What the hell is he doing here? Hawa api yang semakin berkorbar ternyata refleks membangunkan tubuh Gembul yang sempat tak sadarkan diri. Ia meronta-ronta keluar dari sana, merasakan secara langsung si jago merah melahap habis kulit dan tubuhnya. Tak ingin Gembul merasakan rasa sakit yang lebih lama, Norma pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri penderitaan mantan menantu sekaligus anak buahnya tersebut. Judy! No! Judy! Sepuluh tahun kemudian,
Sejak kejadian naas yang menewaskan Gembul, entah bagaimana dan seperti apa, tiba-tiba sosok Gembul hadir kembali di muka bumi yang justru sama sekali tak terlihat meninggalkan bekas luka. Malam itu ia terlihat dijemput oleh sebuah mobil. Ia lalu segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam sana tanpa memperlihatkan sosok wajah si pengemudi. Di tengah perjalanan menyusuri jalanan kota, akhirnya diketahui bahwa si pengemudi adalah seorang penjual senjata api, di mana Gembul membayar sejumlah uang untuk kemudian mengambil sepucuk pistol yang tersimpan di dalam laci dashboard mobil. Glove box. It's empty. Where's my $300? Si pengemudi misterius yang tidak bisa dipastikan siapa sosoknya dan dari mana asal-usulnya. Namun yang pastinya, saat ia bertanya pada Gembul kemana saja ia selama 10 tahun terakhir, Gembul secara spontan menjawab bahwa dia selama ini berada di neraka. I bet you've confused a few people, haven't you? Have you been? No. Beberapa saat kemudian, tak jauh dari sebuah bengkel, Gembul pun turun dari mobil dan menyambangi dua pria yang sedang mengobrol. Dan tanpa basa-basi, Gembul saat itu juga melepaskan sebuah tembakan hingga menewaskan salah seorang dari mereka. That's it. But I don't want it. Beranjak dari sana, Gembul kemudian mendatangi rumah kediaman seorang pria bernama Oli. Dengan wajah dingin tanpa ekspresi, Gembul duduk menatap kosong menyambut kedatangan Cheryl, istri Oli, yang seketika panik melihat suaminya sudah dalam keadaan tubuh terikat lakban di kursinya. Kepanikan Cheryl pun semakin menjadi ketika menyadari keberadaan Gembul yang tengah duduk di bangku sofa, yang saat itu juga memintanya untuk memberitahu di mana keberadaan Gemma. Sangat disayangkan, Cheryl tak segera memberikan jawaban, membuat Gembul pun murka, lalu bangkit dari tempat duduknya, dan saat itu juga, tanpa peduli teriakan Cheryl, ia pun menusuk leher dada Oli suaminya hingga meninggoy seketika. Where's Gemma? I don't know. It's been years. Ternyata sial juga buat Cheryl karena tak juga kunjung memberitahu di mana keberadaan Gemma. Sudah barang tentu, dia juga menjadi korban amukan Gembul yang saat itu juga menghabisinya. Di keesokan paginya, Gary yang saat itu sedang bekerja di bengkel mobilnya, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari seorang pria yang menyampaikan kabar tentang tewasnya Oli dan Cheryl. Hello. Cheryl, mate, they're dead. What? They've been killed. How? Butchered. Setibanya di rumah, Gemma pun yang mendengar berita itu pun tentu saja terlihat begitu sangat kaget, di mana diketahui bahwa ternyata Cheryl adalah kakak kandung Gemma, yang di saat itu mereka menduga bahwa Cheryl dan suaminya adalah korban dari sebuah perampokan. Tak berapa lama, Norma pun tiba di sana. Dia pun langsung bertanya pada Gary tentang kebenaran berita tewasnya Cheryl, putri sulungnya itu. Okay, Gary. Tell me. Do you want me to go down, see what happened? Cheryl's dead, no. She's not about dead. Setelah mengetahui kebenarannya, Norma pun yang tahu persis bagaimana kehidupan Cheryl putrinya, di mana mendiang tidak pernah memiliki seorang pun musuh dan selalu menjauh dari masalah, membuatnya saat itu juga berasumsi bahwa Cheryl dan suaminya adalah korban dari perampokan. I want you to leave us alone. Sore harinya, Gembul menghampiri seorang bocah laki-laki bernama Adam, di mana di sana ia meminta Adam untuk segera pulang, menyuruhnya untuk menyampaikan pesan kepada ayahnya bahwa ada seorang pria bernama Gembul yang tak lama lagi akan datang berkunjung ke rumahnya. Sampai akhirnya diketahuilah bahwa Adam ini adalah anaknya Marco. Namun meskipun demikian, Adam yang tidak tahu menahu tentang masa lalu ayahnya, saat itu juga ia pun menduga bahwa Gembul adalah teman ayahnya. Adam, Yeah. you Marco's boy. Go home and tell your dad Bull's here. All right.
Beranjaklah Adam pulang ke rumahnya, hingga dengan segera menyampaikan pesan tersebut kepada sang ayah, di mana Marco yang mendengar nama Gembul saat itu juga diserang kepanikan. Suasana hari yang sudah mulai gelap tak lagi dihiraukan oleh Marco. Ia mengambil sebilah pisau dari dapur dan berpesan kepada istrinya, menyuruhnya untuk menutup seluruh pintu dan jendela, memintanya untuk tetap berada di rumah. Sang istri yang melihat kepanikan suaminya tentu saja ikutan panik, terlebih-lebih ketika melihat Marco menggenggam sebilah pisau sembari berjalan keluar rumah. Namun apa yang terjadi? Di luar sana Marco seketika dibuat kaget dan benar-benar panik ketika ia melihat sosok Gembul yang tengah berdiri tepat di depannya. Antara percaya dan tak percaya, namun akhirnya ia bisa memastikan bahwa Gembul yang harusnya sudah tewas 10 tahun silam ternyata kini telah hidup kembali. Bull? Fuck, I don't understand, Bull. How can you even be here? I don't get it. Neither do I, Marco. If you don't tell me what happened to Aiden, I'm gonna make you eat that little knife you're holding. I'm sorry, Bull. I was just doing what was told, mate. Namun sepertinya kata maaf sudah sangat terlambat buat Gembul. Tanpa lagi peduli dengan penjelasan Marco, saat itu juga Marco pun dibantai tanpa ampun. What's going on? Can you come home? Marco? Diane, Who is it? Where's Marco? I need you to pass on a message for me. Bull? Mum! Mum! Just stay in and lock the door, okay? Di keesokan paginya, berlokasi tepat di depan sebuah sekolah dasar, terlihat Cliff yang saat itu sedang menjemput kedua anaknya pulang dari sekolah, berjalan membawa anaknya menuju mobil. Namun betapa kagetnya dan paniknya Cliff saat di dalam mobilnya ia melihat Gembul yang seharusnya sudah tewas terbakar hidup-hidup 10 tahun yang lalu, bisa hidup kembali. Hello, Clive. Cat got your tongue? You knew I was coming. Why so shocked? Get in the car. Khawatir akan keselamatan kedua putrinya, Cliff pada akhirnya masuk ke dalam mobil membawa serta kedua anaknya, sembari memohon kepada Gembul agar jangan melibatkan anaknya dalam masalah ini. Bull. You won't do anything to me, kids. Please, Bull. Please. Mendengar hal itu, Gembul kemudian meminta Cliff agar membantunya mencari keberadaan Gary. Namun jika ia tidak bisa menemukan Gary, maka mau tak mau, Cliff dan kedua anaknya yang akan menanggung akibatnya. Phone Gary. Get him to the fun fair. What are you crying for? I don't care how you do it, Daddy Pig. Dan setelah sepakat, Cliff mengajak Gary untuk bertemu di sebuah wahana tempat bermain. Sebuah tempat di mana mereka dulu menjemput Gembul untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil sebelum dieksekusi. Does he know I'm here? No. I swear. Well, then you can have your candy floss back. Gembul pada akhirnya menepati janjinya, membebaskan Cliff dan kedua anaknya untuk pergi dari sana. Gary. That's right. Hey, mate, how much is it? £8 for both. Love. Setelah wahana itu berputar dengan laju yang cukup kencang, Gembul lalu meminta Gary untuk memberitahunya di mana tempat di mana saat ini Gemma berada. Namun bukannya memberitahu di mana pastinya keberadaan Gemma, Gary justru mengatakan bahwa tak lama setelah pembantaian terhadap Gembul, Gemma memutuskan untuk meninggalkannya dan sejak saat itu pun sudah tak pernah lagi bertemu dengan Gemma. Mendengar pengakuan Gary tersebut tidak serta-merta membuat Gembul percaya begitu saja. Merasa bahwa Gary sedang berbohong, saat itu juga Gembul langsung menyayat selangkangannya hingga setelah menghabisi Gary,
Gembul kembali berkeliaran untuk mencari para pelaku yang masih tersisa. Hingga masuklah ia di sebuah klub malam untuk mencari petunjuk bagaimana cara menemukan Gemma, mantan istri kejinya itu. Berkat pengalamannya dalam dunia kriminal, Gembul pada akhirnya berhasil membaca situasi, di mana secara kebetulan ia melihat seorang kurir narkoboy sedang melancarkan aksinya. Gembul yang mengetahui hal itu, saat itu juga teringat kalau Gemma aktif sebagai seorang pecandu. Tanpa pikir panjang, Gembul dengan cepat menciduk kurir tersebut untuk kemudian memaksanya memberitahu informasi tentang seorang wanita pecandu yang tak lain adalah Gemma. Heroin. What? Kemudian Gembul menyuruh kurir tersebut untuk menelpon bosnya dan berpura-pura bahwa ada seseorang yang ingin bertransaksi narkoba dengan jumlah yang cukup banyak. Tell him I want to see him. Dave. Yeah, I got somebody who wants to meet. Yes. Okay. Right. Yeah. Okay. Coming over. Right. Singkat cerita, Gembul pun yang menyamar menjadi seorang pelanggan pada akhirnya tiba di rumah sang bandar, seorang pria bernama Dave. What happened to your hand? You've been picking paper, haven't you? Let's see your money then. Tanpa lagi banyak perdebatan, Dave yang terlihat sudah sangat kesakitan pada akhirnya mengaku kalau dia tentu saja kenal dengan Gemma dan tahu di mana tempat tinggalnya. Setelah mengeringkan luka Dave dengan cara membakarnya, tanpa membuang-buang waktu di malam itu juga, Dave membawa Gembul menuju rumah baru tempat Gemma saat ini berada. Tell me which one. Last one. In the corner. You want to stay in there? I think I'm bleeding on the seat. Setibanya di sana, Gembul dengan segera masuk ke dalam rumah Gemma. Hingga tak berselang lama kemudian, terlihat Gemma di dalam sana yang sedang menonton televisi. Dan saat itu juga, ia pun kaget seketika melihat mantan suami yang telah mati justru kini berada tepat di depannya. Antara percaya dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Gemma pun yang terlihat begitu sangat ketakutan, tentu saja tidak dapat menolak permintaan Gembul yang saat itu juga menyuruhnya menghubungi Norma untuk segera datang ke rumahnya. Call your dad, get him down here. What do you want from him? Call the number, tell him you're scared. Dad! Dad! Paul's outside. He's outside in the car. Dalam situasi ini pun, Gemma mengutarakan rasa penyesalannya atas kekejian yang pernah ia lakukan 10 tahun yang lalu. Ia menangis sembari memohon ampun, meminta mantan suaminya itu agar mau memaafkan kesalahannya. Beberapa saat kemudian, Norma pun tiba. Ia berjalan masuk sembari menenteng sepucuk senjata berjenis shotgun, mengendap-endap perlahan dengan penuh kewaspadaan. Namun baru saja ia melangkah kakinya masuk melalui pintu, tanpa sengaja menarik pelatuk senjatanya hingga sialnya mengenai Gemma, putrinya sendiri. Gemma. Looks like you shot her. Tak tinggal diam, Gembul yang sudah dirasuki oleh Raja Iblis sang penghuni neraka, diselimuti oleh rasa dendam atas perbuatan keji mantan mertua dan istrinya, Gembul menusuk kaki Norma dengan sebilah pisau dan membungkam wajahnya dengan bantal. Gotta do it, so bite down. You got hell to look forward to, yeah? Help him, Paul, please. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Sembari menduduki bantal yang menutupi wajah Norma, Gembul pun bertanya tentang keberadaan anak mereka Eden pada mantan istrinya tersebut, yang pada awalnya hanya dijawab dengan diam 1000 bahasa oleh Gemma. Namun ketika Gembul mengancamnya, pada akhirnya Gemma pun dengan terpaksa memberitahunya bahwa Eden telah mereka terlantarkan di jalan tak lama setelah menghabisi Gembul 10 tahun yang lalu. Where is he? Where is he? He's at the broken bridge in town. Why, Gemma? He's his own person. He didn't want to help him.
Bantal yang terus saja membekap wajahnya membuat gerakan Norma perlahan-lahan melemah. Sampai akhirnya, ia pun diam, tak bergerak kehabisan nafas. Tak terima putranya Aiden ditelantarkan, dengan emosi yang sudah tak tertahankan lagi, saat itu juga Gembul segera bangkit berdiri dan melepaskan sebuah tembakan mengentakkan tubuh Gemma. Look at my eyes! Look out! You got him on the gear! Please! Beranjak pergi dari rumah Gemma, Gembul pun kemudian mengunjungi lokasi tempat berkumpulnya para gelandangan. Dan dari sekian usaha yang sudah ia lakukan untuk mencari Aiden putranya, pada akhirnya dia berhasil menemukan Aiden yang kini sudah remaja. Gembul tak habis pikir bagaimana bisa seorang ibu menelantarkan anak kandungnya sendiri hanya demi kebebasan dan kepuasan duniawi. Come here. Let's get you out of here. Come on. Hey, come on, son. Hingga tibalah mereka di sebuah gereja, membiarkan tubuh Aiden beristirahat di dalam sana untuk sementara waktu. Di keesokan paginya, terlihat seorang wanita parubaya masuk ke dalam gereja itu, hingga tak berapa lama ia pun kaget ketika melihat seorang pemuda tergeletak di dalam sana. Tanpa pikir panjang, ia segera menghampiri tubuh Aiden, namun tiba-tiba sosok arwah gentayangan muncul, membuat wanita itu pun kaget ketika mengetahui bahwa itu adalah arwah Gembul yang sudah tewas 10 tahun yang lalu. He's alive. Sampai akhirnya terungkaplah siapa sosok Gembul yang sebenarnya, di mana aksinya selama ini yang telah menghabisi mertua, istri dan rekan-rekannya, ternyata sosok arwah gentayangan yang berwujud sebagai manusia yang bangkit kembali untuk membalaskan dendam. What do you want? Aiden! Just fucking do it. Please, please, please. Look at my eyes! Look out! Tanpa berniat menakut-nakuti, Gembul dengan itikat baik meminta tolong kepada wanita tersebut agar bersedia merawat Aiden putranya yang kini sudah tak lagi memiliki siapa-siapa. Pada akhirnya, jiwa Gembul yang tersesat dipastikan akan kembali ke neraka. Where'd he go? Hell. For him, my son. Help him spend this getting clean. Thank you. How long you got? Gimana? Seru kan alur cerita film kali ini? Sebelumnya Teteh mau berterima kasih kepada Akang Richard yang dengan berbaik hati mengizinkan Teteh untuk mengisi cerita film di video ini. Untuk teman-teman di sini, Teteh tunggu kunjungannya di Sekilas Cinema untuk subscribe dan cekidot video-videonya. Dan jangan lupa selalu pantengin juga channel Coffin Bird ya. Oh iya, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir dan sehat selalu dimanapun kalian berada. And sayonara!